Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema menghadapi musim-musim dalam hidup manusia. Saya akan membaca kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dengan ini saya mengajak saudara-saudari untuk sama-sama membuka Alkitab dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun juga di bawah langit ada waktunya. Terjemahan Alkitab yang lain mengatakan bahwa bagi segala sesuatu ada musimnya. Musim adalah berbicara mengenai waktu, mengenai perubahan-perubahan dalam waktu yang kita lewati. Musim berbicara juga mengenai hukum atau prinsip, suatu hukum dan prinsip yang telah ditetapkan atas alam ini dan atas setiap hidup manusia. Selagi kita hidup di dunia ini atau kita ada di dunia ini, kita pasti akan melewati, akan melalui, menghadapi musim-musim tertentu dalam hidup kita. Maka kita ini sebenarnya telah ditetapkan untuk menghadapi berbagai musim dalam hidup kita. Sama seperti di dunia ini, ada 4 jenis musim yang terkenal, yaitu musim bunga, musim panas, musim luruh, musim dingin atau musim sejuk. Demikian juga bagi setiap musim yang akan kita lewati dalam hidup kita, itu pasti ada permulanya dan akan ada akhirnya. Maka janganlah takut atau jangan terkejut, kaget atau gentar menghadapi apapun musim yang sedang Anda hadapi. Persoalan penting untuk kita pikirkan bersama adalah bagaimana Anda memahami musim dalam hidup ini. Bagaimana Anda bersedia menghadapi musim yang sedang dihadapi. Bagaimana tanggapan kita, respon kita semasa menghadapi musim dalam diri kita. Maka persoalannya sebenarnya bukan pada musim tersebut, tapi persoalan penting adalah pada diri kita, pada sikap setiap kita yang pasti melewati musim-musim dalam hidup sebagai manusia. Maka yang penting adalah apakah paradigma kita, pemahaman kita, sikap kita, tindakan kita menghadapi musim tertentu dalam hidup kita sebagai manusia. Sekarang ini Anda atau setiap kita sedang menghadapi suatu musim, suatu perubahan-perubahan besar, suatu krisis yang sedang terjadi. Tahukah saudara bahwa setiap perubahan itu mengakibatkan krisis? Semakin besar perubahan yang berlaku, maka semakin besarlah krisis yang akan kita hadapi. Maka kadar perubahan itu menentukan juga kadar dari dampak krisis yang muncul dari perubahan. Dan perubahan-perubahan yang besar yang sedang terjadi bagi setiap kita. Contohnya pergerakan kita mulai terbatas, corak kerja kita berubah, pelayanan kita berubah, mungkin perubahan terjadi dalam pendapatan keuangan Anda, krisis dalam ekonomi negara, dan semua perubahan atau krisis ini saya namakan seperti apa yang Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama katakan tadi,
bahwa ini hanyalah suatu musim dalam hidup kita sebagai manusia. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan 3 perkara penting yang merupakan sikap dan tindakan kita menghadapi krisis dalam waktu ini atau musim yang sedang kita lewati ini. Yang pertama adalah bersedia menghadapi apapun musim dalam hidup Anda. Karena musim itu adalah di luar kehendak kita, karena musim itu di luar kawalan kita, maka penting untuk kita bersedia atau menjangka akan munculnya musim-musim tertentu dalam hidup kita ini. Lalu bagaimanakah kita tahu bahwa kita sudah bersedia menghadapi musim-musim dalam kehidupan kita? Yang pertama, apabila kita tahu tentang prinsip hukum musim itu, maka itu sudah memberi petanda bahwa kita, sebagai petanda awal bahwa kita sudah bersedia menghadapi apapun musim. Tahu saudara bahwa apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 13 ayat yang pertama ini, bahwa bagi segala sesuatu ada musimnya. Maka kita memahami bahwa ini adalah suatu hukum, ini adalah suatu prinsip yang Alkitab sudah katakan, yang segala sesuatu akan ada musimnya. Dan prinsip yang diajarkan Alkitab ini adalah suatu persiapan bagi kita. Dalam pengalaman hidup kita, kita akan melalui musim-musim yang sukar, musim-musim yang berat, musim-musim yang mencabar, perubahan-perubahan besar yang berlaku sepanjang pengalaman. Maka kita juga perlu menjangka bahwa akan muncul musim tertentu dalam diri kita. Kita dapat mengesan, kita menyadari tanda-tanda dari kemunculan musim yang akan sebentar kita hadapi. Maka itu contohnya, apabila seseorang melihat pada sebuah pohon, daun mulai mengering, warna-warna daun sudah berubah warnanya dari hijau kepada kuning atau merah. Apabila daun-daun pada pohon mulai berjatuhan, mulai gugur, maka kita menyadari, kita sudah menjangka, kita dapat menjangka bahwa musim luruh akan sebentar datang. Demikian juga apabila tunas-tunas pada sesuatu, pada rumput atau pada pohon-pohon bunga mulai keluar, mulai muncul, maka kita tahu bahwa itulah musim bunga akan tidak lama lagi akan muncul, atau selepas itu akan ada musim panas yang akan datang. Dan ini adalah suatu petanda apabila kita dapat menjangka, apabila kita dapat mengesan, kita tahu tentang tanda-tanda dari setiap musim yang ada di sekitar kita, maka itulah sebagai bukti bahwa kita bersedia menghadapi apapun musim dalam diri kita. Dan berikutnya, Anda membuat persediaan. Persediaan ini penting setelah kita tahu tentang adanya hukum
musim dalam hidup manusia seperti yang Alkitab katakan, kita memahami tentang apa yang Alkitab katakan tentang tanda-tanda perubahan-perubahan yang berlaku di sekitar kita, dan kita membuat persediaan. Ingat saudara tentang satu peristiwa perumpamaan Yesus sampaikan dalam Injil Matius 25 ayat 4 tentang 10 gadis yang menanti pengantin datang. Dan 10 gadis ini, 5 daripadanya bijaksana, dan 5 gadis yang bijaksana ini adalah membuat persediaan. Pada waktu mereka menanti pengantin lelaki, yaitu tentang gambaran kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka bukan hanya menyediakan pelita, tetapi mereka juga menyediakan minyak untuk pelita tersebut. Inilah yang kita mengerti bahwa pentingnya membuat persediaan. Persediaan yang kita sebagai orang Kristen harus ada, yaitu persediaan iman kita. Kita harus memelihara pertumbuhan rohani kita. Kita harus menjaga kesegaran dan pertumbuhan rohani kita, karena sebentar lagi atau tidak lama lagi kita akan melewati berhadapan dengan musim-musim tertentu dalam diri kita. Persiapan bukan saja secara rohani, persediaan juga secara minda, secara emosi. Kita perlu membuat persediaan bekalan dalam diri kita. Termasuk juga dari berkaitan dengan community yang boleh mendukung kita dalam menghadapi setiap musim. Persediaan bekalan-bekalan dalam menghadapi apapun jenis musim dalam diri kita. Yang berikutnya yaitu teguh menghadapi musim dalam hidup kita ini. Penting untuk memiliki sikap selalu kuat, selalu teguh menghadapi apapun juga pengalaman dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah menyampaikan suatu pengajaran dan perumpamaan mengenai orang bijak yang membangun rumah atas dasar yang kukuh, dasar yang teguh, yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Orang yang bijaksana itu yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Belajar prinsip tentang hal kebenaran dan kerajaan surga yang Yesus sampaikan dan ajarkan di dalam Alkitab. Dan inilah yang membuat kita teguh, karena kita membangun hidup kita atas dasar yang kuat. Karena apapun musim yang datang dalam hidup kita, apatah lagi sekarang ini musim krisis, musim perubahan-perubahan yang drastik, perubahan-perubahan besar yang banyak memberi, yang menjejaskan banyak kehidupan orang, kita mampu menghadapinya bila kita yang pertama bersedia menghadapi apapun musim, yang kedua kita teguh menghadapi musim tersebut. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Karena apabila kita menghadapinya, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Maka hal yang kedua ini adalah teguh menghadapi musim dalam hidup kita. Kita membangun kehidupan kita atas dasar firman Tuhan, atas hidup pengenalan kita akan Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam Tuhan dan mengimani firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang telah kita terima. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan manusia. Yang ketiga adalah mengubah musim atau mengubah krisis menjadi berkat. Hukum alam atau hukum musim ini ya, dia pasti akan memunculkan suatu pengharapan musim yang baru.
Memang bagi sebagian orang pada waktu mereka menghadapi musim dingin atau musim sejuk, itu adalah suatu musim yang sangat mencabar. Karena kegiatan mereka sangat terbatas. Bekalan dalam banyak hal juga sangat minimum. Termasuk pekerjaan, bekalan makanan, dan juga kemudahan-kemudahan yang ada di sekitaran itu sangat terganggu atau terbatas atau berkekurangan karena musim sejuk yang sedang berlaku. Tetapi musim sejuk ini sebenarnya adalah musim yang memunculkan suatu harapan akan datang musim bunga. Dan kemudiannya akan datang musim panas. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita belajar tentang hukum musim, musim krisis yang kita hadapi sekarang ini pasti akan memunculkan harapan hadirnya atau datangnya suatu musim yang baru. Maka perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28, di mana Tuhan Yesus berkata, "Marilah datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Seruan, panggilan, tawaran Yesus untuk memanggil orang yang letih, lesu dan berbeban berat sebenarnya adalah panggilan Tuhan bagi setiap musim dalam hidup kita. Maka kita sebagai orang percaya boleh mengubah musim atau krisis apapun akan menjadi berkat dalam hidup kita. Karena firman Tuhan akan dinyatakan pada waktu kita menghadapi apapun musim atau krisis, firman Tuhan akan muncul menjawab. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya iman dan percaya kita, orang yang sudah mengenal Yesus dan firman Tuhan, kita tahu Allah turut bekerja. Maka kita hadapi musim-musim dalam hidup kita dengan bersandar kepada firman Tuhan, dengan percaya penyertaan Tuhan. Karena pada waktu kita menghadapi musim-musim atau krisis dalam hidup kita, firman Tuhan akan muncul, akan dinyatakan, akan menjawab kita. Dan pengalaman dari musim ini akan menguji kita, akan membuat kita semakin tekun di dalam iman kita. Dan kreativiti kita juga akan meningkat. Untuk menghadapi cebaran dalam hidup, ketentangan dalam hidup, kita akan berusaha menghadapinya, maka muncullah berbagai kreativiti, solusi akan diperolehi. Selain daripada itu, tingkat pelayanan kita juga akan mengalami perubahan. Ada dua hal yang penting bagaimana kita mengubah krisis atau musim krisis menjadi berkat. Namun dalam sesi ini saya tidak akan lanjutkan. Dua hal yang saya maksudkan itu adalah bagaimana kita mengurus sumber yang ada, yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan bagaimana kita mengadakan perubahan, berjalan dalam perubahan musim yang Tuhan izinkan kita melalui. Dengan ini, semoga saudara diberkati renungan firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama ini. Bagi segala sesuatu ada musimnya. Mari saya mengajak saudara berdoa. Saya memimpin dalam doa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Tuhan menolong kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Ada 3 hal yang kami pelajari dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, bersedia menghadapi apapun musim dalam hidup kami. Yang kedua, teguh menghadapi musim-musim dalam hidup kami yang Tuhan izinkan. Yang ketiga, mengubah musim atau krisis menjadi berkat, karena Tuhan menyertai orang yang percaya. Berkati kami semuanya tetap teguh, tetap sukacita, dan tetap berjalan bersama dengan firman Tuhan setiap hari dan setiap musim dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Emmanuel.